Video kali ini kita membahas peran nutrisi dalam pertumbuhan dan juga perkembangan otak anak. Nutrisi adalah sangat penting untuk nantinya anak itu bisa bertumbuh. Makanya, kenapa orang tua harus perlu perhatikan nutrisi anak. Dan 90% otak anak itu berkembang dan juga nantinya perlu nutrisi. Dan ini semua kita tahu kalau usia-usia emas adalah 0 sampai dengan 5 tahun. Dan nutrisi memegang peran kunci agar tumbuh kembang anak optimal. Ternyata faktanya kalau 1 dari 3 balita itu menderita stunting. Dan bahkan stunting ini ternyata nantinya bukan hanya terjadi anak itu pendek aja. Ternyata banyak banget dampaknya ketika anak tersebut terjadi stunting. Bahkan datanya pun masih tinggi untuk terjadi di Indonesia. Penyebab utama stunting adalah jelas karena asupan nutrisi yang kurang, karena rendahnya juga pengetahuan orang tua, bahkan tidak peduli ketika 1000 hari pertama kehidupan. Kalau misalnya 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi ketika anak itu dalam kehamilan atau kandungan dan juga setelah lahir. Banyak orang tua yang nggak paham tentang 1000 hari pertama kehidupan dan tentang nutrisi yang adekuat. Lalu dampaknya apa dok kalau misalnya anak yang stunting? Jelas stunting itu mengganggu masa depan anak. Anak ini bisa jadi SDM-nya tidak berkualitas atau bahkan stunting itu menurunkan poin IQ anak. Dan ini semua banyak terjadi ketika orang tua tidak memperhatikan nutrisi anak. Kini juga kalau kita perhatikan lagi, dampak gagal tumbuh dan juga stunting ini menurunkan poin IQ ya. Pada anak yang gagal tumbuh sehingga nantinya diukur IQ-nya ternyata anak tersebut IQ-nya 3 poin lebih rendah ya. Lalu pun sama ketika anak tersebut mengalami riwayat malnutrisi pun sama memiliki IQ yang di bawah 90. Lalu kita harus perhatikan lagi kalau developmental question itu kita nilai dari semuanya, baik nutrisi, stimulasi. Kalau kita ada defek dari bagian nutrisinya, itu akan berpengaruh jelas sangat amat besar. Bahkan stimulasi pun juga sama, kalau kurang akan ada defeknya juga. Bahkan kalau kita memberikan nutrisi dan stimulasi yang tepat dan juga nantinya anak tersebut terpantau, bisa jadi IQ-nya nanti akan baik. Bahkan nantinya bisa bertumbuh optimal ya. Lalu apa sih yang harus diperhatikan dok? Jelas ada pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan dari ukuran fisiknya, ya berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan perkembangan dari kematangan fungsinya. Ada misalnya milestone perkembangan, area perkembangan ya. Ada kognitif, neurodevelopmental, dan juga pubertas. Tapi kita akan bahas hari ini tentang pemantauan pertumbuhan anak. Dan kita udah tahu ya 1000 hari pertama itu sangat amat penting, sangat juga tidak bisa diganti dan juga ini harus dioptimalkan oleh orang tua. Lalu apa aja sih yang nantinya mempengaruhi faktor-faktor yang bisa pertumbuhan dan perkembangan anak ini baik dan juga tidak baik gitu ya. Misalnya pada saat hamilnya harus diperhatikan. Mungkin kita tidak bahas banyak hal ini nanti pada saat setelah hamil. Orang tua kalau khususnya pada pertumbuhan memberikan ASI eksklusif, pemberian MPASI yang sesuai, makanan pendamping ASI yang adekuat, lalu diberikan vaksin atau juga nanti ada sesuatu hal yang mempengaruhi lingkungannya, ada parenting style, interaksi sosial, stimulasi dan juga aktivitas fisik. Yang tidak bisa kita rubah adalah genetik, ya ternyata genetik juga penting. Lalu stunting tuh dan juga weight faltering itu seperti apa ya? Jadi kalau stunting itu berat badan nggak naik, yang nantinya tinggi badannya juga terpengaruhi. Akhirnya tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi. Lalu kalau misalnya berat badan kurang ya, ini pun sama, berat badan per U-nya di bawah -2 SD. Kalau misalnya balita gizi kurang aja ya, ini pun sama bisa mencapai ya BB per PB atau BB per TB-nya -3 standar deviasi ya, atau di bawah -2 SD. Balita stunting pun sama, ternyata tinggi badannya di bawah -2 SD ya. Kalau kita lihat di kurva pertumbuhan. Terus dampaknya apa dok ya? Kita bisa lihat ya, atau misalnya bukan dampaknya ya, ini adalah penyebabnya. Penyebab dari BB itu nggak naik. Yang pertama jelas kita bahas tentang nutrisi yang tidak adekuat. Orang tua nggak tahu tentang pengetahuan gizi seimbang seperti apa. Tidak tahu cara pemberian makan yang benar ya. Terus juga misalnya orang tua ada sesuatu hal pada anaknya. Misalnya anaknya alergi, anaknya ada metabolisme bawaan yang mungkin ada kelainan, ada anak prematur, dan seterusnya. Atau misalnya anaknya dengan kebutuhan nutrisi yang meningkat, anak-anak dengan anak yang sakit gitu ya. Atau misalnya anak tersebut tidak imunisasi ya,
atau misalnya anaknya tidak ada higienitas yang baik sehingga gampang terkena penyakit infeksi. Jadi ini semua yang nantinya menyebabkan anak tersebut menjadi weight faltering. Kalau weight faltering tidak teratasi bisa jadi gagal tumbuh dan juga bisa jadi stunting. Terus, kenapa tinggi anak itu penting? Jelas, tinggi anak itu adalah berkaitan dengan pertumbuhan linier atau misalnya indikator kesehatan otak dan juga tubuh anak. Anak pendek itu bukan hanya pendek aja, tapi menandakan kalau anak tersebut terjadi malnutrisi kronis. Bahkan 80% tingginya itu ditentukan oleh 0 sampai 2 tahun pertama kehidupannya. Artinya kalau kita mau optimalkan usia emas tadi 1000 hari pertama kehidupan, kita sudah bisa mengoptimalkan tinggi badan anak. Kita udah paham konsep pertumbuhan otak. Kalau 1000 hari pertama itu penting, kalau saat lahir anak itu sudah harus memenuhi nutrisi yang optimal dan juga stimulasi, dan sampai dengan 1000 hari pertama yang kita sebut golden period itu harus dioptimalkan. Pun sampai nanti usia 5 tahun, 90% otak anak itu sudah berkembang. Artinya di usia-usia tersebut kita harus optimalkan. Ini adalah serabut-serabut otak anak yang nantinya terpenuhi jumlah nutrisi dan juga stimulasinya. Bahkan perkembangan otak kalau kita lihat ya ternyata 1000 hari pertama kehidupan semua sedang dalam puncaknya. Pendengaran, penglihatan, bahkan higher kognitif pun sedang dalam puncaknya di usia 2 tahun. Jadi dengan kita memenuhi nutrisinya, kita juga memenuhi semua perkembangan yang sedang dalam puncaknya itu. Lalu kita bisa membuat tumbuh kembang anak optimal dengan cara memberikan nutrisi yang optimal ya, nanti juga pematangan sel-sel otaknya juga optimal, sehingga ditambah juga stimulasi yang optimal, kita bisa memberikan tatanan sirkuit otak anak yang optimal yang tujuannya adalah tumbuh kembang anak optimal. Dan ini semua bisa dicapai oleh orang tua yang memantau semuanya. Jelas anak ada resiko pasti dan semua anak itu beresiko mengalami gangguan pertumbuhan atau perkembangan. Misalnya pada saat kehamilan beresiko ya, misalnya kehamilan risiko tinggi itu kehamilan yang prematur, berat badan lahir rendah, mengalami ikterus atau perawatan NICU yang mengharuskan ada perawatan lama, tidak dapat ASI eksklusif ya. Dan misalnya faktor gizi, anaknya malnutrisi, baik kekurangan ataupun kelebihan, anaknya trauma kepala atau ada penyakit kronis, atau misalnya pada keluarganya pola asuh yang nggak sesuai, riwayat keluarga dengan gangguan tumbuh kembang, atau misalnya anak tersebut tidak attach dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Gangguan tumbuh kembang bisa terjadi dan ini akan memperberat dan juga membuat anak tersebut tidak baik atau tidak optimal. Ini ada contoh gangguan pertumbuhan, ada mikrosefal, ada makrosefal. Nah ini sebenarnya ukuran kepalanya aja, kita harus lihat nanti apa sih penyebabnya dan juga kenapa anak tersebut bisa seperti itu. Lalu apa sih dok pengaruhnya nutrisi terhadap awal kehidupan? Ternyata pengaruhnya ada jangka pendek, ada juga jangka panjang. Pada jangka pendeknya, perkembangan otak yang nantinya akan terpengaruhi. Yang kita tahu di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat amat penting. Lalu pertumbuhan massa otot dan komposisi tubuhnya ini juga sangat amat penting untuk nantinya mempengaruhi postur tubuh anak. Dan yang ketiga adalah pengaturan metabolisme yang nantinya kalau metabolismenya tidak sesuai, toleransi terhadap glukosa, lemak, hormon, reseptor, atau gen protein lainnya akan sangat amat berbeda dan juga berubah. Misalnya perkembangan otak kita berpengaruh jangka panjangnya terhadap kognitif anak. Misalnya pertumbuhan massa ototnya berpengaruh ke kapasitas dan juga kerja imunitas anak. Anaknya gampang sakit, anaknya pendek, anaknya postur tubuhnya kecil. Atau misalnya pada penyakit-penyakit tertentu anak jadi malah gampang terkena gitu ya. Contohnya diabetes, obesitas, gangguan jantung, tekanan darah tinggi ya, kanker, stroke, dan juga penuaan. Semua ini bisa terjadi kalau kita tidak memperhatikan nutrisi di awal kehidupan. Contohnya misalnya anak terjadi stunting. Kita udah jelas kalau misalnya weight faltering aja menurunkan 3-4 poin. Kalau weight faltering ini tertangani, bisa saja nanti pertumbuhannya normal. Kalau tidak tertanganin, bahkan jadi gizi kurang atau gizi buruk menurunkan 15 poin. Kalau jadi stunting bisa 15 sampai dengan 20 poin menurunkan IQ anak ya. Jadi kita sangat amat penting untuk nantinya memantau pertumbuhan anak. Dampaknya terhadap otak pun sama, otak melanisasinya nggak banyak, dan otak pun nantinya akan berdampak untuk tidak berkembang optimal. Terus nutrisinya apa dok? Fondasi dari nutrisi adalah ini semua. Jadi ASI eksklusif 0-6 bulan, MPASI yang bergizi seimbang, pemantauan pertumbuhan harus dilakukan oleh orang tua, hindari dan juga cegah stunting sehingga anak tersebut tidak menjadi gizi buruk. Jadi ini semua yang harus dilakukan oleh orang tua.
Adapun mikronutrien yang nantinya penting itu juga sama, ada misalnya lactabulmin, L-cipuva, kolin, lutein, vitamin B, ada zinc, koper, besi, dan juga protein. Ini semua sebetulnya ada di dalam ASI dan harusnya orang tua memprioritaskan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu mempengaruhi semuanya. Jadi di dalam ASI itu sudah lengkap kebutuhan nutrisi anak. Ini semua yang terdapat dalam ASI dan juga bisa anak dapatkan dari orang tuanya. Dan adalah tugas orang tua untuk selalu pantau pertumbuhan anak. Ketika nutrisi sudah diberikan, pemantauan pertumbuhan ini sangat amat penting untuk nantinya mengetahui apakah anak kita normal atau enggak, apakah anak kita bertumbuh atau enggak. Kita bisa lihat dari grafik dan juga kurva pertumbuhan. Kita bisa pantau untuk nantinya anak itu ditimbang, diukur, dan juga diplot di dalam kurva pertumbuhan. Ini adalah contoh salah satu KMS ya, yang nanti bisa orang tua lakukan untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan anak. Jadi setiap bulan anak tersebut harus ditimbang dan juga diplot, lalu dilihat nanti kenaikan garisnya. Ini ada KMS juga dan di bawahnya ada kenaikan berat badan minimum yang harusnya tercapai. Kalau kenaikan berat badan minimum ini nggak tercapai, artinya anak tersebut tidak naik berat badannya. Dan ini adalah tolak ukur yang nantinya berat badan anak itu harus selalu naik. Jadi kurva yang diharapkan adalah berat badan yang harus naik. Ini berat badannya tidak naik ya, yang ini ya faltering, yang ini udah loss of growth. Kalau yang ini adalah tidak naik adekuat, dia naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimum. Artinya semua kurva ini adalah berat badan yang tidak naik. Yang kita harapkan adalah berat badan yang naik terus untuk memenuhi kenaikan berat badan minimum anak. Nah ini kalau misalnya berat badan anak kurang, underweight, di bawah minus 2 SD ya, ini akhirnya berat badannya terganggu. Pun sama, kalau misalnya anak tersebut berat badannya berlebih, ini adalah sesuatu malnutrisi yang harus kita koreksi. Pun ini terjadi kalau balita stunting tinggi badannya di bawah minus 2 SD, ya akhirnya di bawah garis merah. Ya, ini segera harus dibawa ke dokter. Makanya kenapa data itu penting untuk kita melihat apakah anak kita bertumbuh atau tidak. Pun lingkar kepala sama harus diplot di dalam kurva pertumbuhan ya. Sorry, ini di lingkar kepala gitu ya. Jadi nanti size-nya diukur, lalu ini rentang usianya. Jadi ini pun sama seperti tadi, tinggi badan anak dan juga berat badan anak. Kalau ada masalah nutrisi, segera intervensi ya. Misalnya ASI nggak normal, tidak keluar ASI, frekuensi menyusuinya kurang, teknik menyusuinya nggak tepat, coba belajar lagi. ASInya nggak optimal. Pun sama, ketika mulai MPASI, anaknya 6 bulan, MPASI-nya nggak tahu gimana caranya, teksturnya, komposisinya, cara feeding rules-nya, dan seterusnya. Sehingga anak tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat. Lalu anaknya ada resiko anemia defisiensi besi, jadi MPASI-nya yang rendah zat besi, konsumsi susu berlebihan, atau bahkan tidak mendapatkan suplementasi zat besi bila diperlukan. Atau misalnya kekurangan mikronutrisi, kekurangan zinc, yodium, vitamin A, vitamin D, ini pun sama akan berdampak. Lalu orang tua hanya bergantung pada susu, yang penting mau minum susu aja dok, anaknya nggak mau makan juga nggak apa-apa. Ternyata minum susu aja itu tidak cukup. Artinya nanti kebutuhan nutrisi anak tersebut tidak mencapai yang seharusnya. Atau misalnya anaknya kelebihan gizi atau overfeeding yang akhirnya menyebabkan anak itu overweight atau misalnya obesitas. Dengan terus-terusan memberikan makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, bahkan pemberian lemak yang berlebihan. Atau yang paling sering, anaknya GTM, anaknya nggak mau makan, picky eater, trauma makan. Atau bahkan pola asuh makan tidak tepat. Anaknya dipaksa, diiming-imingi gadget, atau orang tuanya tidak melakukan feeding rules sehingga anak tersebut tidak punya pola makan yang sesuai. Akhirnya apa? Kecukupan nutrisi tidak tercukupi dan akhirnya anak tersebut mengalami gangguan pertumbuhan. Contoh untuk pemantauan pertumbuhan anak, kita bisa lihat ini ada case-nya. Anak anak sekarang usia perempuan usianya 12 bulan, lahirnya 2,9 kilo, tinggi badannya 49 cm, lingkar kepala 33. Anaknya ASI eksklusif sampai 6 bulan dan dilanjutkan MPASI sesuai dengan rekomendasi yang nanti dilanjutkan sampai usia setahun. Oke. Kita punya datanya, akhirnya setelah diukur semuanya seperti ini datanya ya, yang bisa dilihat ya, ini data yang nantinya bisa anak tersebut dapatkan setiap bulannya diukur. Ada tinggi badan, ada berat badan, ada juga lingkar kepala. Apakah ini sudah cukup untuk menilai? Ternyata tidak, harus diplot. Ternyata di plot ini adalah kurva berat badan sesuai dengan umur. Oh, ternyata berat badannya naik terus sesuai dengan garis potensinya sehingga nanti anak tersebut secara berat badan dan usia ini sesuai. Oke, lanjut lagi.
Secara panjang badan sesuai usia, ini sesuai juga. Tidak di bawah garis merah, tidak di bawah -2 SD. Oh, ternyata panjang badannya pun meningkat. Akhirnya anak tersebut dikatakan anak yang tumbuh. Pun sama dengan selanjutnya data yang lain, ini pun lingkar kepalanya mengalami peningkatan. Dan ini yang disebut dengan anak tersebut bertumbuh secara optimal. Kesimpulannya, anak tersebut adalah berat badannya cukup secara umur, ya tinggi badannya pun sama, cukup sesuai dengan usia, dan lingkar kepalanya cukup sesuai dengan usia. Artinya, interpretasi dari data tersebut, anak tersebut bertumbuh, ya. Indeks massa tubuhnya pun kalau kita compare ternyata tidak wasting atau tidak obesitas, juga normal. Dan diagnosis klinisnya adalah anaknya gizi baik dan juga normal, ya. Pertumbuhan otaknya kemungkinan besar normal. Kesimpulannya anak tersebut memiliki pertumbuhan optimal dan sehat. Sehingga anak tersebut tidak ditemukan masalah-masalah gizi dan juga masalah pertumbuhannya. Sarannya adalah tetap harus selalu memperhatikan nutrisinya. Jadi pemberian ASI-nya boleh diteruskan sampai 2 tahun. Kalaupun MPASI-nya komposisinya sesuai. Frekuensi makan 3 kali, 2 kali snack, dan juga disesuaikan dengan komposisinya. Pantau terus setiap bulan kenaikan berat badan minimumnya. Lalu dibuatlah anak tersebut namanya meal plan. Jadi meal plan-nya ini sudah disesuaikan energinya berapa, kalorinya berapa, dan juga feeding rules-nya sudah ditetapkan. Sehingga anak tersebut setiap makan memenuhi komposisi makanan yang sesuai. Dan akhirnya nantinya berharap kita akan mendapati kenaikan berat badan minimum yang tercapai di usia selanjutnya. Take home message-nya, setiap orang tua pastikan pertumbuhan anaknya kita sesuai. Pantau selalu pertumbuhan anak. Gizi seimbang adalah kunci untuk anak bisa bertumbuh secara sehat. Kalau orang tua mau dihitungkan panduan nutrisinya, ini bisa banget. Ada menghitung cara intake kalori dan juga asesmen status nutrisi dan juga nanti dibuat meal plan. Itu pun sama, nanti ada video tentang feeding rules yang bisa orang tua pelajarin sehingga punya pola makan yang baik. Ada juga nanti menu MPASI dan juga menu resep-resep yang bisa orang tua tiru untuk nantinya bisa diberikan kepada anak sehingga anak tersebut makannya optimal. Dan kalaupun oromotornya belum baik, ada juga video stimulasi oromotor. Kalau ingin dihitungkan silakan, nanti linknya ada di dalam grup.